Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya ilah wa rasulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Pada hari ini saya ingin memulai majelis kita dengan membacakan sebuah kisah tentang Bayazid Bistami. Yahya bin Mu'az meriwayatkan bahwa ia mengamati Bayazid Bistami. Bayazid Bistami ini seorang sufi yang terkenal. Yahya bin Mu'az meriwayatkan bahwa ia mengamati Bayazid Bistami dalam sholatnya sepanjang malam. Ketika sudah selesai, Bayazid Bistami berdiri dan berkata, "Oh Tuhan, beberapa hamba telah meminta dan mendapatkan kemampuan untuk membuat mukjizat, berjalan di atas permukaan air, terbang di udara. Tapi bukan semua itu yang kuminta. Beberapa yang lain telah meminta mendapatkan harta benda, tapi bukan itu pula yang kuminta." Kemudian Bayazid berpaling dan ketika melihat Yahya, ia bertanya, "Engkaulah yang di sana itu, Yahya?" Ia jawab, "Ya." Ia bertanya lagi, "Sejak kapan?" "Sudah sejak lama." Kemudian Yahya memintanya agar mengungkapkan beberapa pengalaman ruhaniyahnya. "Akan kuungkapkan," kata Bayazid Bistami, "apa-apa yang halal untuk diceritakan kepadamu. Yang kuasa telah mempertunjukkan kerajaannya kepadaku dari yang paling mulia hingga yang terendah. Ia mengangkatku ke atas ars dan kursinya dan ketujuh lelangit. Kemudian ia berkata, 'Mintalah padaku apa saja yang kau ingini.' Saya jawab, 'Ya Allah, tak kuingini sesuatu pun selain Engkau. Sesungguhnya, kata Allah, Engkau adalah hamba-Ku.' Pada kali lain Bayazid berkata, 'Jika Allah akan memberikan kepadamu keakraban dengan dirinya atau Ibrahim, kekuatan dalam doa Musa dan kerohanian Isa, maka jagalah agar wajahmu terus mengarah kepadanya saja, karena ia memiliki khasanah-khasanah yang bahkan melampaui semuanya ini.' Suatu hari seorang sahabatnya berkata kepadanya, pada Bayazid Bistami, 'Selama 30 tahun aku telah berpuasa di siang hari dan salat di malam hari. Tetapi sama sekali aku tidak mendapati kebahagiaan ruhaniyah yang kamu sebut-sebut itu.' Apa jawab Bayazid Bistami pada sahabatnya ini? 'Kalaupun engkau berpuasa dan salat selama 300 tahun, engkau tetap tak akan mendapatinya.' 'Kenapa?' tanya sang sahabat. 'Karena,' kata Bayazid, 'perasaan mementingkan diri sendirimu telah menjadi tirai antara engkau dan Allah.' Kemudian sahabatnya bertanya kepada Bayazid, 'Jika demikian, katakan padaku cara penyembuhannya.' Kata Bayazid, 'Cara itu tak akan bisa kau laksanakan.' Tapi sahabatnya terus memaksa Bayazid untuk menjelaskan. Akhirnya Bayazid berkata, 'Pergilah ke tukang cukur terdekat dan mintalah ia untuk mencukur jenggotmu. Bukalah semua pakaianmu kecuali korset yang melingkari pinggangmu. Ambillah sebuah kantong yang penuh dengan kenari, gantungkan di lehermu, pergilah ke pasar dan berteriaklah,
Setiap orang yang memukul tengkukku akan mendapatkan buah kenari. Kemudian dalam keadaan seperti itu, pergilah ke tempat para qadhi dan faqih. Astaga, kata temannya. Temannya kaget sekali. Saya benar-benar tak bisa melakukannya. Berilah cara penyembuhan yang lain. Kemudian Bayazid menjawab, itu tadi adalah pendahuluan yang harus dipenuhi untuk penyembuhannya. Tetapi sebagaimana telah saya katakan padamu, engkau tak bisa disembuhkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Dari kisah yang baru kita bacakan ini sehubungan dengan pembahasan kita mengenai kemerdekaan. Salah satu kemerdekaan yang paling sulit dalam konteks perlu kesabaran yang luar biasa adalah seseorang bebas dan merdeka dari ingin mengalahkan orang lain, ingin lebih hebat ketimbang orang lain, memiliki posisi yang terhormat dan dihormati di masyarakat. Sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu lalu, merupakan hal yang luar biasa sulit. Dan Al-Fakir menemukannya baik di kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, di kitabnya Imam Ghazali, maupun di kitab Sayyid Ruhullah Al-Musawi Al-Khomeini. Bahwa itu merupakan sebuah kemerdekaan, sebuah kesabaran yang sangat sulit dicapai. Apa yang telah kita ceritakan dari Bayazid tadi adalah sebuah kisah bagaimana langkah awal dari semua perjalanan rohani bagi teman Bayazid tadi yang telah beribadah demikian luar biasa selama 30 tahun, puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari, namun belum merasakan kebahagiaan rohani seperti Bayazid. Itu ternyata adalah menanggalkan berhala egonya, adalah memerdekakan diri dari segala bentuk kesombongan. Sehingga untuk memerdekakan diri dari segala bentuk kesombongan itu, seseorang harus juga memerdekakan diri dari perasaan kagum pada dirinya. Dari sebuah pandangan bahwa dirinya itu adalah seorang yang baik, seorang yang soleh, seorang yang memiliki keunggulan. Macam-macam ya, orang bisa merasa dirinya itu kurang rajin dalam beribadah, sholat sunnah maupun puasa sunnah, tapi setan berhasil membisikkan pada dirinya bahwa dia adalah orang yang dermawan misalnya. Atau mungkin setan bisa membisikkan pada dirinya bahwa dia adalah orang yang berilmu. Dan seterusnya. Berbagai macam bentuk kekaguman seseorang pada dirinya sendiri yang disebut al-ijabu bira'yi atau al-ujub, yang berkelindan dengan takabur. Ketika muncul dalam bentuk merasa lebih hebat ketimbang orang lain, itu bergeser menjadi takabur, sombong. Dan berbekal kedua penyakit ruh ini, maka seseorang akan terdorong untuk hubur riyasah, memimpikan dirinya menjadi orang hebat, dirinya itu menjadi orang yang memiliki posisi di masyarakat atau di satu komunitas dihormati. Na'udzubillah min dzalik. Yang tanpa menanggalkan itu semua dengan cara misalnya untuk teman Bayazid menyuruhnya dengan cara yang seperti itu, tanpa meninggalkan itu semua,
sekiranya teman Bayezid itu sholat malam dan puasa 300 tahun pun, dia tidak akan mengalami kemajuan spiritual yang berarti. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fajjal. Kita masih dalam pembahasan mengenai kemerdekaan dan kesabaran. Dan hari ini insya Allah kita akan fokus pada bagaimana seseorang semestinya mengusahakan dirinya bisa merdeka dari keinginan untuk unggul ketimbang orang lain, keinginan untuk dominan, keinginan untuk mengejar posisi apapun, dan lebih dalam lagi merdeka dari perasaan kagum pada dirinya sendiri, yang mungkin menjadi salah satu berhala yang paling besar dalam diri seseorang. Kisah tentang Bayezid yang tadi kita bacakan berasal dari kitab Alkimia Kebahagiaan yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Saat ini kita akan bergeser ke kisah tentang Imam Ghazali itu sendiri. Jadi kisah ini bermula bahwa ceritanya Imam Ghazali itu sholat berjamaah dengan adiknya, dan adik Imam Ghazali itu namanya Ahmad. Kemudian tiba-tiba adiknya itu nggak meneruskan sholat berjamaah dengan Imam Ghazali, terus sholat sendiri, memisahkan diri. Terus Imam Ghazali setelah sholat tanya pada Ahmad, kenapa kamu memisahkan diri dalam sholat jamaah yang saya imami? Kata Ahmad, saya memisahkan diri karena saya melihat perutmu berlumuran darah. Mendengar jawaban saudaranya itu, Imam Al-Ghazali mengakui bahwa hal itu mungkin karena dirinya menjadi imam dalam sholat jamaah tadi. Hati dan pikirannya itu lagi mengangan-angankan masalah fikih yang berhubungan dengan darah haid. Seorang perempuan yang mustahayyirah. Nah, kagetlah Imam Ghazali, dan kemudian dia bertanya kepada Ahmad, dari mana kamu belajar ilmu sehingga kamu bisa melihat hal itu? Kemudian adiknya mengatakan, saya belajar ilmu ini pada guru saya, Syekh Al-Utaki Al-Khurazi, seorang tukang jahit sandal-sandal dan sepatu-sepatu bekas, tukang sol sepatu. Akhirnya Imam Ghazali minta belajar kepada Syekh Al-Utaki Al-Khurazi, direkomendasikan oleh saudaranya yaitu Ahmad. Kemudian ketika Imam bertemu dan berkata kepada Syekh Al-Khurazi, saya ingin belajar pada Tuhan. Syekh itu berkata, bisa jadi engkau tidak akan kuat menerima perintah-perintahku nanti kalau engkau belajar bersama saya. Imam Al-Ghazali menjawab, insya Allah saya kuat mengemban perintah-perintah dari Tuhan. Syekh Al-Khurazi berkata, baik kalau begitu bersihkanlah lantai ini. Padahal Al-Ghazali waktu itu sudah ulama besar ya. Al-Ghazali kemudian hendak membersihkan lantai menggunakan sapu, tetapi Syekh berkata, bersihkanlah dengan tanganmu sendiri, jangan menggunakan sapu. Akhirnya Al-Ghazali mengikuti perintahnya dan membersihkan lantai dengan tangannya. Demikian dahsyat ya. Kemudian dia melihat kotoran banyak dan bermaksud menghindari kotoran itu. Syekh melihat gelagat Al-Ghazali dan menegurnya, bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu langsung. Lalu Al-Ghazali bersiap-siap membersihkan kotoran itu dengan menyingsingkan lengan bajunya. Melihat keadaan itu, saya berkata, nah bersihkanlah kotoran itu dengan pakaiannya. Al-Ghazali mematuhi perintah Syekh Al-Khurazi dengan ikhlas dan tulus. Tapi pada saat Al-Ghazali hendak akan memulai melaksanakan perintah Syekh, saya langsung mencegahnya dan memerintahkan agar Al-Ghazali pulang ke rumah. Al-Ghazali pulang dan sesampainya di rumah, Al-Ghazali merasakan bahwa dirinya telah mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa.
Allah telah memberikan kepadanya ilmu laduni atau ilmu kasyaf yang diperolehnya dari ilmu tasawuf atau kebersihan hati. Itu kisah tentang Imam Ghazali ya. Yang dikisahkan sumbernya ini tulisan Imam Ghazali, buku tuntunan mencari hidayah ilahi. Dari tulisan Imam Ghazali yang dikutip oleh Kisah-Kisah Ajaib Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Mufti Ali. Nah, jadi ini menarik bahwa awal perjalanan spiritual yang hakiki dari seorang ulama besar yang ilmu lahiriahnya sudah hebat itu dimulai dengan sebuah tuntunan dari gurunya untuk memerdekakan diri dari kepongahan, kesombongan, dan kekaguman pada diri sendiri. Di mana dalam kisah Bayazid Bistami dan temannya tadi, temannya nggak mau melakukan. Tapi dalam kisah Imam Ghazali, beliau mau melakukan. Kisah yang sangat mirip pernah saya dengar tentang Said Ar-Rodi, penyusun dari Nahjul Balaghah, dan adiknya. Itu sangat mirip sekali. Walau alam bisawab, mungkin dua-duanya terjadi. Tapi di sini ada yang penting di sini ada sebuah pelajaran yang sangat penting. Yaitu kita harus berupaya sekuat mungkin untuk memerdekakan diri kita dari dua penyakit ruh tersebut, yaitu kagum pada diri sendiri dan merasa lebih ketimbang orang lain, ujub dan kibir, yang akhirnya akan menghasilkan kecenderungan untuk ingin menjadi yang terhebat, ingin menjadi yang paling, sudah menjadi pelajar yang baik, tetap ingin menjadi lebih baik lagi, sudah menjadi yang lebih baik, pengen jadi yang terbaik, sudah jadi yang terbaik, nanti kepengin mengalahkan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya tidak ada habisnya. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafaatahum wa fil lana dzunubana kullaha bihaqqi Muhammadin wa alihi thahirin. Adalah sangat menarik, mungkin untuk saya ingin mengutip ya dari buku The Road to Allah karangan Allahyarham Ustadz Jalal yang sedang kita peringati haulnya Al-Fatihah Tasbih Salawat. Mudah-mudahan Allah luaskan kubur Ustadz Jalal beserta bunda beserta Teh Fendi. Al-Fatihah Tasbih Salawat. Halaman 253. Pada suatu hari seorang kiai muda dari pesantren Lirboyo datang menemui saya dengan membawa sebuah buku tebal yang berisi renungan-renungan sufistik. Kiai itu tak pernah menempuh pendidikan formal. Ia hanya masuk pesantren. Buku yang dibawanya ditik sendiri dengan mesin tik yang tampaknya dibuat di Jerman sebelum Perang Dunia II. Setelah berbincang dengannya, saya menyadari bahwa kiai itu luar biasa. Ia banyak menggunakan istilah-istilah tidak saja dalam bahasa Arab, tetapi juga dalam bahasa Inggris modern. Saya tertarik untuk mengetahui di mana dan bagaimana ia belajar. Ia bercerita bahwa ia pernah belajar pada salah seorang ulama yang di kalangan NU dianggap sebagai seorang sufi. Ketika ia berguru kepada ulama itu, ia selalu diberi tugas untuk memandikan kuda Pak Kiai. Ia melakukannya dengan penuh gembira karena ia pernah mendengar cerita tentang seorang santri yang juga diperintahkan untuk mencuci kuda Syekh Khalil di Bangkalan. Santri yang suka memandikan kuda itu lalu menjadi ulama besar dan mendirikan Nahdlatul Ulama, namanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari almarhum Allahyarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang
pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Cerita-cerita itu menunjukkan pada kita bahwa mereka yang lebih banyak berkhidmat kepada kiainya daripada belajar, ternyata memperoleh ilmu yang luar biasa dan pengetahuan yang sangat tinggi. Hal ini juga mengingatkan saya pada salah seorang kiai di Purwakarta yang mengaku bahwa ketika ia nyantri di pesantrennya, ia jarang menghafal kitab. Dalam program hafalan dan imtihan, ia lebih sering tidak hadir karena selalu dipanggil untuk memijat kiainya. Setelah ia keluar dari pesantren, ia malah berhasil mendirikan pesantren. Para santri tersebut mendapatkan pelajaran pertama mereka dalam Islam, yaitu khidmat. Perkhidmatan tidak bisa diajarkan melalui lisan, tapi harus dengan praktik. Jika kita belajar tasawuf pada para sufi zaman dahulu, pelajaran pertama yang kita dapatkan bukanlah dengan duduk di kursi dan memegang kertas, melainkan membersihkan lantai dan toilet. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi memerdekakan diri kita dari kepongahan, rasa diri hebat, tidak mau melakukan yang kotor-kotor, ini lebih efektif lagi dilakukan dengan berkhidmat kepada sesama manusia. Ini saya kutip dari bab khidmat jalan cepat menuju Tuhan. Jadi berkhidmat kepada sesama manusia adalah merupakan jalan cepat seseorang untuk memerdekakan dirinya atau terbebaskan dari egonya, terutama dari dua penyakit ruh yang sangat mengganggu seluruh perjalanan rohani, yaitu al-ijabu bir-ra'yi atau seseorang kagum pada dirinya sendiri atau al-ujab, dan takabur atau al-kibr. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip surat At-Taubah ayat 25 dalam menjelaskan tercelaknya ujub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yauma Hunainin idza a'jabatkum kasratukum. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak, menjadi ujub lah ya, karena banyaknya jumlah kalian. Nah, jadi ini salah satu penggunaan kata ujub di dalam Al-Quran. Kemudian Imam Ghazali juga mengutip surat Al-Kahfi ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka menyangka bahwa mereka berbuat yang sebaik-baiknya. Ini menurut Imam Ghazali merujuk pada sikap bangga diri dengan amal ibadah. Jadi merasa sudah beramal itu merupakan bagian dari ujub. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau mengutip juga salasun muhlikatun dari riwayat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salasun muhlikatun. Ada 3 hal yang menghancurkan. Syuhun muta'un, yaitu kekikiran yang ditaati. Wahawan muttabaun, dan hawa nafsu yang diikuti. Wa ijabul mar'i binafsih, dan bangga seseorang terhadap dirinya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ini dari kitab Ihya Ulumuddin yang bersumber dari Syu'abul Iman. Kemudian Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan juga telah bersabda, laulam tuhnibu la khosyaitu alaikum ma huwa akbaru min dzalika al-ujbu. Seandainya kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir kalian akan ditimpa yang lebih besar dari itu.
yaitu al-ujub atau kagum pada diri sendiri. Imam Ghazali mengutip bahwa Ibnu Mas'ud berkata, kehancuran ada dalam dua hal, putus asa dan ujub. Kebahagiaan menurut keyakinan orang yang ujub sudah ada dan sudah dicapainya. Jadi orang yang ujub ini merasa sudah soleh, sudah hebat. Sedangkan bagi orang putus asa, kebahagiaan merupakan kemustahilan untuk dicapai. Nah, dua-duanya ini nggak boleh. Manusia itu selalu harus ada dalam keadaan harap cemas. Dan ya harus terus beramal soleh sembari sama sekali tidak boleh merasa sudah beramal soleh dan mengembalikan seluruh kebaikan amal itu pada taufik dan kekuatan dan rahmat karunia Allah semata. Kemudian Imam Ghazali juga mengutip surat An-Najm ayat 32 yang juga dikutip oleh Allahyarham Ustadz Jalal. Mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua dan keluarganya. Al-Fatihah tasbiqu as-salawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tusakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Maka janganlah kalian menganggap diri kalian suci, karena dialah yang maha tahu siapa yang paling bertakwa. Ibnu Jurayj berkata, artinya jika Anda melakukan kebaikan, jangan katakan akulah yang melakukannya. Zaid bin Aslam berkata, janganlah Anda berkeyakinan bahwa dirimu yang baik, sebab ini menunjukkan ujub. Kemudian Imam Ghazali mengutip surat Al-Baqarah ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Jadi merasa sudah beramal, arti seseorang setelah misalnya dia melakukan sholat malam, dia merasa sudah melakukan sholat malam itu kurang lebih sama dengan mereka yang membatalkan amal karena mengungkit-ungkitnya, membatalkan sedekah karena mengungkit-ungkitnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian dalam Al-Kahfi juz 2 halaman 314 hadis ke-8, saya ingin bacakan artinya saja. Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda, ketika Musa alaihissalam sedang duduk, datanglah iblis dengan memakai baju yang berwarna-warni. Saat mendekati Musa alaihissalam, dia membuka bajunya lalu berdiri dan memberi salam kepada beliau. Musa alaihissalam bertanya kepadanya, siapa kamu? Dia berkata, aku iblis. Beliau berkata, semoga Allah menjauhkan tempatmu. Iblis berkata, sesungguhnya aku datang untuk mengucapkan salam atas kedudukanmu di sisi Allah. Beliau berkata, untuk apakah baju ini? Iblis berkata, kugunakan untuk menyelimuti hati anak-anak Adam. Beliau berkata, beritahu aku suatu dosa yang jika dilakukan anak Adam, maka Anda dapat mengalahkannya. Iblis berkata, jika ia membangga-banggakan dirinya, menganggap banyak amalnya, dan menganggap kecil dosa-dosanya. Dalam bahasa Arabnya, idza a'jabathu nafsuhu wastakthara amalah wasahura fi ainihi dzambuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Warzuqna fit dunya syaratahum wa fil akhirati syafatahum. Wa fil lana sunubana kullaha fi haqqi Muhammadin wa alim. Jadi ini semakin memperjelas bagi kita betapa agar bahagia di dunia dan akhirat, agar mencapai kesabaran yang hakiki, baik kesabaran dalam menghadapi musibah, kesabaran dalam ketaatan maupun kesabaran dalam mencegah maksiat, seseorang harus membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya, harus mencapai sifat al-khur terhadap perasaan kagum pada dirinya sendiri maupun perasaan lebih hebat ketimbang orang lain. Manusia harus memerdekakan dirinya sendiri terhadap penyakit ruh, al-ujub dan kibir.
Kadang-kadang yang membuat seseorang itu menderita banget ketika ditimpa musibah atau ditimpa suatu ujian, karena dia merasa hebat, merasa berhak memiliki sesuatu. Ketika sesuatu itu tidak ia peroleh, dia menjadi kecewa. Orang lain bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Bukankah saya sama-sama berhak? Nah, ini ya. Dan merasa menderita sekali karena merasa kalah dengan orang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi, baik kesabaran atas musibah, kesabaran dalam ketaatan, maupun kesabaran dalam menghadapi maksiat, nah, itu ketiganya memerlukan kemerdekaan jiwa terhadap al-ujub dan al-kibar. Kemerdekaan terhadap perasaan ingin unggul, ingin mendominasi, ingin lebih hebat ketimbang orang lain, dan ini sungguh merupakan salah satu bentuk kemerdekaan dan kesabaran yang sangat sulit untuk dicapai, kecuali dengan taufik dan karunia Allah semata melewati wasilah keberkahan para kekasihnya sholawatullah alaihim ajma'in ala nabi wa alihi salawat. Bagaimana contoh dari para kekasih Allah, para nabi Allah, para utusan Allah sholawatullah wassalamu alaihim? Kita akan mengakhiri kajian di malam Jumat bulan Rajab yang mulia ini dengan membacakan bagaimana beberapa Nabi Allah dan para kekasih Allah ini mencontohkan melawan kagum pada dirinya, melawan rasa sombong yang disertai juga sebagian dengan berkhidmatan pada sesama manusia atau sesama makhluk. Diriwayatkan bahwa Isa bin Maryam alaihissalam pernah mencuci kaki Hawariyin. Hawariyin itu berkata, kamilah yang lebih pantas melakukan hal ini kepadamu, wahai Rasulullah. Apa jawab Isa al-Masih alaihissalam? Beliau menjawab, sesungguhnya orang yang paling layak untuk berkhidmat adalah orang alim. Aku bersikap rendah hati sedemikian supaya kalian bersikap tawadhu setelahku di tengah orang-orang seperti aku bersikap tawadhu kepada kalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ini misalnya bisa dilihat dalam Al-Kahfi bab Fadlul Ilm hadis nomor 6. Kemudian sebagaimana dikisahkan oleh Allah Yarham dalam buku Durutul Allah halaman 135, suatu hari Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Hei Musa, jika nanti kau akan bertemu denganku lagi, bawalah seseorang yang menurutmu kamu lebih baik daripada dia." Nabi Musa alaihissalam lalu pergi kemana-mana, ke jalanan, pasar, dan tempat-tempat ibadah. Ia selalu menemukan dalam diri setiap orang itu suatu kelebihan dari dirinya. Mungkin dalam beberapa hal yang lain, orang itu lebih jelek daripada Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa selalu menemukan ada hal pada diri orang itu yang lebih baik daripada dirinya. Nabi Musa tidak mendapatkan seorang pun yang terhadapnya Nabi Musa dapat berkata, aku lebih baik daripada dia. Karena gagal menemukan orang itu, Nabi Musa masuk ke tengah-tengah binatang. Dalam diri binatang pun ternyata selalu ada hal yang lebih baik daripada Nabi Musa. Seperti kita ketahui, burung merak misalnya bulu-bulunya jauh lebih bagus daripada bulu manusia. Sampai akhirnya Nabi Musa melewati seekor anjing kudisan. Nabi Musa berpikir, mungkin sebaiknya aku pergi membawa dia. Ia pun lalu mengikat leher anjing itu dengan tali. Namun ketika sampai ke suatu tempat, Nabi Musa melepaskan anjing itu. Ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bertanya, "Ya Musa, mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kau bawa?" Nabi Musa menjawab, "Tuhanku, aku tidak menemukan seorang pun yang aku lebih baik daripadanya." Tuhan lalu berfirman, "Demi keagunganku dan kebesaranku,
Sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa seseorang yang kamu pikir kamu lebih baik daripadanya, aku akan hapuskan namamu dari daftar kenabian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajani. Ini adalah contoh dari Nabiullah Musa alaihissalam. Dan tadi juga ada contoh dari Nabiullah Isa alaihissalam. Jelang 13 Rajab, hari kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin karramallahu wajhah, saya ingin menutup kajian yang mulia ini dengan mengutip perkataan Imam Ali alaihissalam yang layak untuk kita renungi dalam rangka memerdekakan diri kita dari segala bentuk kesombongan, kekaguman pada diri sendiri, dan merasa lebih hebat ketimbang orang lain. Ini kita kutip dari khutbah ke-52 Nahjul Balaghoh. Imam Ali, andai kata hatimu mencair seluruhnya, matamu mengalirkan air mata darah karena rindu atau takut kepadanya, dan kamu juga diperkenankan tinggal selama dunia ini maujud, maka amalmu takkan dapat membayar kemurahannya yang besar serta tuntunannya dalam keimananmu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Menutup kajian di malam Jumat bulan Rajab yang mulia ini, menjelang 13 Rajab yang mulia, saya akan bacakan sebuah riwayat yang dikutip Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan ini kutip dari Bukhari Muslim ya, dari Aisyah. Diriwayatkan bahwa Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Ma minkum min ahadin yunjihi amalu." Tak ada seorang pun di antara kalian semua yang akan menyelamatkannya, yang akan diselamatkan oleh amalnya. Qalu, para sahabat berkata, "Wala anta, juga termasuk Anda, ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wala ana, ya termasuk aku, illa ayataghammadani saya ulang, illa ayataghammadani Allahu birahmatih." Namun Allah meliputiku dengan rahmatnya, atau kecuali bahwa Allah telah meliputiku dengan rahmatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alil adhar. Mudah-mudahan dengan keberkahan bulan Rajab yang mulia ini, yang bersambung dengan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, Allah memberikan taufik pada kita semua dan karunia-Nya, dan melepaskan kita dari penjara ujub dan kibir, penjara yang maha besar, yang maha dahsyat, yang mungkin merupakan hakikat dari rantai di neraka yang panjangnya 70 hasta. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya man arjuhu li kulli khair wa amanu sakhatahu inda kulli syar. Ya man yu'til katsir bil qalil. Ya man yu'ti man sa'alah. Ya man yu'ti man lam yas'alhu wa man lam ya'rifu tanunan minhu wa rahmah. A'tini bi masalati iyyaka jami'a khairid dunya wa jami'a khairil akhirah. Wasrif anni bi masalati iyyaka jami'a syarrid dunya wa syarril akhirah. Fa innahu ghairu manqusin ma'atata wa sidni min fadlika ya karim ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal na'ma'i wal jud. Ya dzal manni wal tol. Harim syaibati alan nar. Marilah dalam malam Jumat Rajab yang mulia ini
kita kirimkan pahala seluruh majelis ini pada Nabi besar sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamu alaihim, terkhusus pada imam zaman, kaum mukminin mukminat semuanya, muslimin muslimat semuanya, juga leluhur Nabi yang suci salatullah wassalamu alaihim, para nabi, para rasul, para sholihin, al-anbiya wal mursalin wal mukhlisin wal mukhlasin, dan para syuhada dan para ulama al-mukhlisin yang membawa kita mencintai pada Nabi dan keluarganya yang suci salatullah wassalamu alaihim, terkhusus pada Allah yarhamhuma Ustaz Jalal, Bu Jalal beserta Tehkali, terkhusus juga pada Syed Husain Al-Habsyi, Syed Sekaf Al-Sufi, Syed As-Sekaf, dan seluruh guru-guru kita dan semua yang kitabnya kita baca, Imam Al-Ghazali, Allah yarham Ustaz Jalal, Syed Muhammad Ayatullah Muhammad Rey Syahri, Syed Rohullah Al-Musail Khomeini, Syed Muhammad Hussein Toba-Tobai, dan seluruh ulama yang menginspirasi kita dan kitabnya kita baca dan kita pelajari. Pula kepada semua yang memiliki hajat dari kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat, dari seluruh umat manusia, mudah-mudahan dikabulkan. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan, yang sedih mudah-mudahan dientaskan dari kesedihannya. Pula kita semua dan keluarga diberi akhir yang baik. Juga umat Islam segera diberi kedamaian, terutama terkhusus mereka yang menderita di Gaza, di Lubnan, dan di berbagai negeri, Yaman, dan berbagai negeri yang lain. Terkhusus pula umat Islam di Indonesia ini mudah-mudahan diberkahi Allah dengan rezeki yang luas, rezeki lahir dan batin. Waj'al akhira akibatana khairan, waj'al akhira akibatana khairan, waj'al akhira akibatana khairan, wa alhidni bis sholihin. Al-Fatihah, tasbih wa salawat. Allahumma shalli ala. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.